Bagaimana pendapat Ustaz tentang orang yang misal bersedekah menjual motornya untuk berharap Allah bisa menggantinya dengan sesuatu yang lebih seperti mobil atau bahkan rumah? Apakah itu berdosa? Apakah ini termasuk orang-orang yang dimaksudkan Allah dalam surah Hud ayat 15-16? Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak mendapatkan akhirat kecuali neraka. Saya tidak tahu ini kenapa dia menjual motornya untuk disedekahkan. Terus kira-kira dia punya transportasi enggak? Untuk apa dia sedekahkan motor itu gitu? Kita harus lihat dulu ya, sesuai dengan kondisi dan keadaan. Kalau tidak ada sebab, tidak ada sesuatu, dia hanya mau bersedekah secara umum, sementara kendaraan itu dibutuhkan buat dia untuk keluarganya, maka ini anjuran ulama untuk tidak bersedekah dengan motor itu. Nah, tidak ada sesuatu yang mendesak, tapi lagi dikumandangkan jihad, butuh sumbangan gitu. Ada banjir, ada sesuatu memang yang tidak bisa kalau kita nggak sedekah, karena terbuka peluang besar. Nah itu jual. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi pada saat dipanggil oleh Nabi SAW jihad, mereka akhirnya menarik semuanya apa yang mereka milikin gitu kan. Tapi kalau sedekah secara umum tidak tahu dan tidak jelas arahnya kita mau sedekah kemana, cuman berharap nanti kalau saya sedekahkan ini kepada fakir miskin misalnya yang saya temuin, maka Allah gantiin saya mobil. Allahu alam, ini yang saya tahu ulama menganjurkan untuk jangan, kecuali memang dia bersedekah pun tanpa dengan motor itu, bisa dengan doa, bisa dengan sedekah sekecil apapun, Allah SWT berikan dia mobil, bukan mustahil gitu kan, bukan mustahil. Jadi sesuaikan dengan kondisi. Kalau kondisinya memang mendesak seperti kasus jihad, ada memang hal-hal yang membutuhkan kaum muslimin dibantu, ada orang miskin yang memang betul-betul depan mata kita lagi sakit parah, atau ada kerabat kita dan tidak ada lagi dana, ada teman dekat lagi mau dioperasi, kalau enggak dia akan mati misalnya, jadi kan lalu kita jual apa yang kita miliki dari mobil, dari motor, itu insya Allah akan ada nilainya sendiri, akan ada nilai pahalanya itu. Itu kalau tidak salah ada kejadian di Saudi beberapa waktu lalu, saya baru ingat. Jadi ada seseorang, saya dikirimkan beritanya oleh teman saya dari Jeddah, semoga Allah jaga beliau, sahabat dekat saya, dan dia menceritakan ada satu kota, saya juga lupa kota apa itu di Saudi, tapi kisah nyata terjadi baru ini saja. Ada seseorang rupanya bersahabat, kemudian temannya itu meninggal dunia dan punya utang. Waktu disampaikan kepada kerabatnya, karena dia tahu temannya ini berutang, disampaikan kepada anak istrinya tidak mau tahu karena nggak ada bukti katanya. Tapi temannya bilang, saya saksikan loh, memang orang ini punya utang, teman saya bayarin. Mereka tidak mau, mereka lebih terpikir membagi warisan. Ringkas cerita, orang ini tiba-tiba berpikir, dia merenung malam, bagaimana nih hukumnya? Saya tahu teman saya ini punya utang, kerabatnya nggak ada yang mau bayar, padahal uangnya ada, yang ditinggal warisan ada, gitu kan? Cuma dia tidak sempat bayar, meninggal dunia. Maka karena kerabatnya tidak ada yang mau bayar, dia bilang, di dalam kisah ini dikatakan dia pun berijtihad, dia mengambil hartanya yang dia miliki, kalau tidak salah itu hari mobil, dijual sama dia mobilnya, kemudian mobil itu dijadikan duit lalu dilunasi utangnya, dilunasi utang temannya ini, dengan berharap temannya supaya tidak punya masalah, gitu kan? Maka dibayarkanlah utang tersebut, Ringkas cerita teman-teman sekalian, waktu dia bayar utang, dengan hikmah Allah, kerabatnya rupanya pemilik piutang ini punya banyak kenalan. Lalu dia cerita kalau si fulan itu baik sekali, si fulan itu telah membayarkan utang temannya, dan ini juga rupanya pemilik piutang tahu kalau orang ini, mereka punya hubungan semuanya, tahu kalau orang ini sebenarnya lagi tidak punya apa-apa, dan itu mobil dia satu-satunya. Waktu dicerita sama teman-temannya, ternyata teman-temannya pemilik piutang ini orang-orang kaya, gitu kan? Lalu mereka pun menghadiahkan mobil baru kepada orang itu. Dan pada saat itu dia pun orang ini didatangi, ada yang satu menghadiahkan mobil, yang satu menghadiahkan sebuah kios, yang satu mengirimkan produk-produk untuk isi kiosnya. Dalam kisah itu pokoknya tiba-tiba menjadi kaya raya dia. Nah ini kondisional memang ya, kondisinya karena temannya memang betul-betul terdesak. Nah, makanya saya bilang tadi, kok ada sasaran berbeda. Kalau nggak ada sasaran ini mungkin lebih baik jangan, terlebih lagi kalau antum memang membutuhkannya.